Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kayaknya pada hadir semua nih sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Oke, pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan. Saya izin share screen. Sudah tampil ya? Sudah Bu. Oke, saya Ibu Windy Dwi Paraswati. Saya diberi tanggung jawab untuk memegang mata kuliah analisis kinerja sistem. Deskripsi mata kuliah analisis kinerja sistem itu nanti kita akan belajar tentang pengukuran kinerja sistem informasi dalam rangka pengembangan maupun evaluasi sistem informasi dan gambaran audit sistem informasi pada suatu perusahaan. Ini adalah materi pembelajaran kita yang akan dilakukan selama 15 pertemuan. Di sini ada minggu pertama, nanti kita akan membahas konsep dasar analisis kinerja sistem. Kemudian di minggu kedua, kita akan membahas informasi sebagai suatu sumber daya. Lalu di minggu ketiga, ada gambaran umum audit sistem informasi. Kemudian pelaksanaan audit sistem informasi akan saya buat menjadi 2 pertemuan di minggu keempat dan minggu kelima. Lalu di minggu ke-6 dan 7 nanti akan ada materi manajemen kontrol pengembangan dan keamanan sistem. Kemudian ISACA dan COVID akan diadakan 2 pertemuan di minggu ke-8 dan minggu ke-9. Nanti di minggu 10 akan ada UTS. Kemudian nanti setelah UTS di minggu 11 sampai 14, saya akan memberikan studi kasus kepada kalian untuk dibuat kelompok. Kasus untuk kalian melakukan penelitian kepada satu perusahaan untuk menganalisis kasusnya. Ini nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nanti di minggu ke-15 itu ada UAS. Jadi sebelum UAS kita ada studi kasus terlebih dahulu ya. Lalu bagaimana sistem pembelajaran kita? Nanti kita akan melakukan Google Meet dan Siklas. Google Meet-nya nanti ada di link ini, bisa kalian catat. Nanti linknya juga akan saya bagi ke WA Group. Lalu kemudian Siklasnya di siklasgunadharma.ac.id. Jadi kita sistem pembelajarannya belum tatap muka, jadi kita masih tatap maya dengan Google Meet dan Siklas. Lalu kemampuan yang diharapkan ketika kalian sudah lulus mata kuliah ini, kalian bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, kalian bisa menganalisis risiko-risiko dan dampak sebuah proyek sistem informasi pada organisasi berdasarkan hasil kajian, serta mampu menawarkan alternatif solusi pemecahannya. Kemudian kalian bisa mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis. Lalu kalian bisa mengevaluasi kebutuhan jaringan komputer, merancang dan mengkonfigurasi serta mampu mengelola sumber daya yang ada pada sistem jaringan komputer sesuai kebutuhan suatu organisasi. Lalu metode pembelajaran yang akan kita lakukan selama perkuliahan ini, nanti kita akan ada presentasi dari saya, presentasi dari kalian, ada diskusi kelompok, nanti akan saya berikan pembagian kelompok untuk mendiskusikan studi kasus, lalu ada kuis yang akan diadakan setiap hari, kuis harian. Kuis ini dilakukan secara mandiri. Sistem penilaiannya dengan menggunakan teknik STEP. Yang seperti saya bilang tadi, dengan mengadakan kuis harian. Indikatornya bisa dilihat bagaimana kalian tepat menjelaskan definisi dari kinerja sistem. Lalu tepat menjelaskan berbagai bentuk sistem referensi dalam analisis kinerja sistem. Tepat dalam menghitung kinerja sistem dengan menggunakan berbagai indeks kinerja. Lalu tepat mempertimbangkan pemilihan teknik evaluasi dalam analisis kinerja sistem.
Berikut ini referensi yang saya gunakan selama mata kuliah analisis kinerja sistem ini. Kalian bisa catat, biar kalian juga mencari referensi yang saya gunakan. Ini ada 13 referensi. Oke, kita sekarang masuk ke dalam materi dari yang pertama di minggu pertama, konsep dasar analisis kinerja sistem. Ada yang bisa bantu saya? Apa sih definisi dari kinerja? Bu, saya bantu jawab ya, Bu. Oke, siapa? Aulia ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya, kinerja adalah pelayanan yang disediakan oleh orang atau mesin untuk siapapun yang melakukannya, memerlukannya. Pelayanan yang disediakan oleh orang atau mesin untuk siapapun yang memerlukannya. Oke, pelayanan yang dilakukan oleh orang atau mesin ya, kinerja ya. Oke, tapi itu definisinya terlalu panjang ya. Ada yang lebih bisa meringkas definisi kinerja? Saya, Bu. Oke, siapa ini? Valdi, oke, silakan. Kalau menurut saya sih, kinerja tuh hasil kerja dari seseorang atau organisasi sih, Bu. Oke, hasil kerja dari seseorang atau organisasi. Ada lagi yang bisa bantu? Saya coba, Bu. Apa? Siapa ini? Kevin, Bu. Oke, Kevin, silakan. Kalau kinerja itu menurut saya sih kayak aktivitas dalam melakukan pekerjaan gitu gak sih, Bu? Aktivitas dalam melakukan pekerjaan. Oke, bagus semuanya, si Aulia, Valdi, dan Kevin. Oke, terima kasih atas jawabannya, semuanya benar. Oke, kinerja, hasil kerja, atau aktivitas kerja, atau pelayanan tadi yang dilakukan oleh orang atau mesin. Nah, ini di sini kan kinerja sistem. Biasanya kita menilai kinerja itu lebih sering mendengar kinerja seseorang, bagaimana hasil kerja seseorang. Jadi kita menilai bagaimana hasil kerja seseorang di selama pekerjaan itu di perusahaan itu. Nah, yang ini kita bahas adalah kinerja sistem. Berarti yang harus kita nilai hasil kerjanya adalah hasil kerja di sistem dalam perusahaan itu. Jadi kita tidak menilai orangnya, kita menilai sistemnya. Oke? Kita bisa lanjut ya? Ya, Bu. Nah, di sini ada definisi kinerja menurut standar. Nah, ini di sini ada standar IEE untuk kinerja perangkat lunak. Kinerja adalah tingkatan untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak yang diinginkan. Kalau ANSI, gambaran dan karakteristik produksi keseluruhan atau pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Lalu standar industri Jerman, definisi kinerjanya terdiri dari semua karakteristik dan aktivitas penting yang dibutuhkan dalam suatu produksi, yang meliputi perbedaan kuantitatif dan kualitatif produksi atau aktivitas keseluruhan. Nah, dari yang ketiga ini kan definisinya panjang banget ya. Yang penting kalian kalau misalnya itu ingat aja kata kuncinya. Untuk standar IEE, kalian ingat kata kuncinya tingkatan untuk memenuhi kombinasi. Ingat itu. Kalau ANSI, dia tuh gambaran dan karakteristik produksinya. Kalau standar industri Jerman, diambilnya dari semua karakteristik dan aktivitas. Jadi, kalian ambil poin-poinnya aja untuk ngapalin 3 definisi standar ini ya. Lalu definisi secara umumnya apa itu kinerja? Kinerja adalah semua karakteristik dan aktivitas penting yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang akan dicapai. Yang akan dicapainya biasanya tujuan dari perusahaan tersebut. Bagaimana cara mengevaluasi indeks kinerja? Kinerja ini terdiri dari indeks-indeks yang dapat melambangkan kemudahan, kenyamanan, kestabilan, dan kecepatan. Setiap indeks ini tuh memiliki kuantitas dan kemudian menjadi objek evaluasi. Nanti itu kuantitas ini, setiap indeksnya nanti akan dievaluasi. Suatu indeks performance dapat dievaluasi itu dengan berbagai cara.
Dia tuh bisa diukur, dihitung, diperkirakan. Jadi indeks kinerja itu harus yang bisa diukur, dihitung, sama diperkirakan. Evaluasi tersebut merupakan nilai yang kuantitatif. Kuantitatif itu berarti dia berupa angka. Jadi yang namanya diukur, dihitung, diperkirakan, harus dinyatakan dengan angka. Jadi tidak bisa kalian untuk mengevaluasi indeks kinerja, hasilnya kalian hanya bisa menyebutnya tidak bagus, bagus, kurang bagus, atau sangat bagus. Kalian bisa menyebutnya seperti itu, tapi kalian harus punya intervalnya. Karena di sini kan merupakan kuantitatif, kenyataannya dengan angka. Jadi ketika ditanya hasil evaluasi indeks kinerjanya tidak bagus, itu harus dinyatakan dengan angka. Tidak bagusnya itu nilainya berapa? Dari 0 sampai 2. Kalian rincikan gitu. Lalu di atasnya tidak bagus, kurang bagus. Kurang bagus, kalian bikin lagi dari nilainya dari 3 sampai 6. Terus cukup bagus, itu dari 6 sampai 8. Sangat bagus, 8 sampai 10. Jadi untuk mengevaluasi indeks kinerja ini, kita harus menyatakannya dengan kuantitatif, dengan angka. Lalu tujuan evaluasi ini tuh apa? Agar kita tuh bisa memberikan gambaran. Ada gambarannya apakah suatu kinerja sistem yang ada itu sesuai apa belum dengan yang dibutuhin, sesuai atau enggak dengan tujuan yang awalnya perusahaan itu dibuat. Jika memang tidak sesuai, berarti harus diadakan evaluasi. Kalau sudah sesuai, berarti apa? Kalau bukan evaluasi, berarti harus melakukan maintenance ya. Kalau sudah sesuai. Di sini ada teknik evaluasi, ada teknik pengukuran, teknik model. Teknik pengukuran ini merupakan pengukuran langsung pada sistem yang akan dievaluasi pada sistem yang telah ada atau yang sudah tersedia. Kalau teknik model, pengukuran dengan menggunakan model dari sistem yang akan dievaluasi. Modelnya ini juga dibagi lagi, ada teknik simulasi, ada teknik analisis. Kemudian sistem referensi. Untuk memberi gambaran pendekatan dalam sistem yang akan diobservasi dalam evaluasi kinerja, maka digunakan suatu sistem acuan atau yang biasa disebut referensi acuan. Konfigurasi sistem yang digunakan sebagai sistem referensi biasanya itu ada 4, IBRS, MBRS, MIRS, dan MIRS. IBRS ini adalah sistem ini model batch processing digunakan dan resource utamanya diatur oleh programmer tersendiri. Kalau MBRS, teknik ini mewakili adanya pemrosesan dari suatu aktivitas yang overlapping, yang bersamaan memenuhi sistem. MIRS itu adanya interaktif terminal di mana user dapat berhubungan dengan sistem. Disebutnya dengan interactive transaction. MIVRS, user dapat memprogram di dalam ruang alamat memori secara virtual yang berbeda dengan sistem memori aktual. Nanti kita akan coba di kasus perhitungannya. Kita lanjut dulu. Oke, di sini ada level evaluasi kinerja. Di sini ada level 1, desainer sistem, 2, manajer instalasi, 3, analis dan programmer. Ketiga level ini, dia tuh memiliki tujuan yang sama. Karena dalam satu perusahaan ini terdiri dari 3 orang ini. 3 orang ini memiliki tujuan yang sama, jelas. Karena satu perusahaan. Memiliki tujuan yang sama, tapi beban kerja mereka berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Levelnya 1, si desainer, level 2 si manajer, level 3 si analis sama programmernya. Jadi tingkatan beban kerjanya itu berbeda-beda walaupun tujuannya sama. Sebelum kita masuk ke beban kerjanya, siapa sih desainer sistem? Ada yang bisa bantu jawab?
Saya Bu, Dista Oke, Bu. Dista, oke. Siapa desainer sistem itu ya? Desain sistem ini Bu, bagian yang menggambarkan sistem yang baru. Oke, menggambarkan sistem. Kita ambil dari si desain ya, desain sistem, menggambarkan Iya Bu. sistem. Karena dia hampir sama ya kayak developer sistem ya. Jadi bekerja sama dengan pembuat sistemnya, si desainer. Oke, good. Bisa, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang level 2, manajer instalasi. Ada yang bisa bantu? Saya Bu, Muhammad Novel Iya. Bu. Muhammad Novel, oke silakan. Ya, kita ambil dari kata instalasi aja Bu. Instalasi adalah memasang, berarti manajer yang akan memasang programnya. Program, memasang program. Oke, si manajer Ya. yang melakukan pemasangan dari program. Berarti dia programnya dari si tugasnya di si tugas analis dan programmer ya. Iya, betul Bu. Oke, terima kasih Noval. Sama-sama Bu. Oke, analis dan programmer. Oke, yang tadi berarti yang pertama itu dia si analis dan programmer, dia menganalisis dan membuat program suatu aplikasi, kemudian lakukan manajer instalasi, si manajer instalasinya melakukan pemasangan aplikasinya di dalam sistem, kemudian si desainer sistemnya itu merancang, membuat sistem, bagaimana sistem itu bisa berjalan. Jadi aplikasi itu bagaimana bisa berjalan dalam suatu sistem di perusahaan itu. Oke, kita sudah tahu siapa 3 mereka ini, lalu kita lihat beban kerjanya mereka. Yang pertama di desainer sistem, dia harus selalu menjaga, memikirkan jangkauan sistem aplikasi yang mungkin digunakan. Jadi dia harus menjaga sistemnya itu, bagaimana aplikasinya harus tetap bisa digunakan. Kalau ada masalah-masalahnya itu si desainernya yang untuk menjaga aplikasinya. Memperhatikan penggunaan atau pemanfaatan sistem komputer yang bisa aja mempengaruhi kerja beberapa variabel. Misalnya waktu akses memori, kecepatan CPU-nya yang digunakan, pengorganisasian program, basis datanya, algoritma lokasi memorinya. Itu di tugasnya desainer sistem. Dia termasuk ke objek bagi indeks internal. Lalu lanjut lagi, turun ke bawah, ada manajer instalasi. Dia itu lebih memperhatikan balance, keseimbangan dari aplikasi sama sistemnya. Dia harus memperhatikan cost efektif yang digunakan di komponen sistemnya. Terus memilih banyak layanan yang memuaskan untuk banyak user. Jadi dia harus memikirkan usernya juga. Lalu mengatur penggantian fasilitas yang digunakan. Dia harus memikirkan juga bagaimana menggantikan fasilitasnya. Dia termasuk ke objek bagi indeks internal. Lalu di sini ada analisis dan programmer yang paling bawah. Dia lebih berkonsentrasi pada lingkup pekerjaan programnya secara operasional. Jadi dia yang ngerjain aplikasinya, bagian operatornya. Dapat mempengaruhi secara langsung terhadap bermacam-macam sumber beban. Misalnya kayak CPU, peripheral, memori, dan lainnya. Mengevaluasi proses agar efisiennya di waktu sama di harganya. Dia harus pikirin itu juga. Lalu dia termasuk ke dalam objek bagi indeks eksternal. Di sini ada tabel indeks kinerja yang tadi dibilang dibagi 2, ada indeks eksternal, ada internal. Pembagiannya turnaround time, response time, throughput, capacity, availability, reliability. Internalnya ada CPU utilization, overlap of activities, faktor multi-programming, level multi-programming, paging rate, reaction time. Ini kita langsung coba ke contoh studi kasus turnaround time. Oke, turnaround time. Misalkan sebuah pemrosesan dari program A, B, dan C dalam sistem UBRS. Jadi di sini bisa dilihat ada 3 program A, B, dan C. Si program A datang duluan di waktu 0. Kemudian B
di waktu 5 menit. C di waktu 10 menit. Nah, processing time-nya yang dilakukan pada program A itu 30 menit, B 55 menit, C 5 menit. Di sini kita disuruh nyari kondisi carilah T, TM, TW, dan TWM dengan algoritma penjadwalan SCFS dan SGS. Ada yang bisa tahu SCFS singkatan dari apa? First come first serve ya, Bu. Oke, good. First come, first serve. Berarti itu artinya yang datang duluan. Yang pertama dilayanin. Oke, terima kasih. Yang pertama datang, yang pertama kali dilayani. Kita langsung masuk. Oke, kita coba hitungnya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat grafiknya dulu nih. Kita harus untuk menghitung tabel ini, untuk menghitung T dan TW ini, kita harus mencari grafiknya ini. Jadi yang pertama kali kita lihat waktu maaf ya kalau garisnya nyengsong. Oke. Iya. Yang pertama kita buat ini. Lalu kita buat yang pertama kali datang siapa tadi? Si A ya, Bu. A. Kita lihat A. A datang di waktu, ya tabelnya ya. A datang di waktu 0. 0, Bu. Oke. 0. A duluan datang. 0. A datang di waktu 0. Oke. Selanjutnya program apa? Yang kedua siapa lagi yang baru yang datang? Dilihat Si B, tabelnya. Bu. B, Bu. Oke. Yang B datang di waktu Si B 5 menit 5. 5 menit. di menit ke-5. Menit ke-5. Lalu yang terakhir adalah program C. C. Datang di waktu 10 ya Bu ya. 10, betul. Oke, 10, itu Bu. adalah di waktu 10. Karena kita sedang mengerjakan SCFS, first come first serve, berarti yang pertama kali harus dilayani adalah Yang A. Si A, Bu. A. Betul. Si A. Nah, A ini dia datang duluan. Processing time ya, berapa A? 30, Bu. 30, Bu. 30. 30, betul. Dia berhenti 30. Lalu bukan datang si B ya, tapi kita lanjut lagi kerjaannya. Ketika A selesai, kita lanjut mengerjakan Si B, Bu. si B. B processing time-nya berapa? 55, Bu. 55. Berarti yang di sininya dia 55. berhentinya Ya. bukan di 55, tapi bagaimana? 30 ditambah 10 ditambah 55, Bu. iya betul. 30 ditambah 55. Hasilnya 8. 85. 85. 85. 85, Bu. Oke. Good. Si B selesai, baru yang terakhir si C kita kerjakan. Berapa C? C 5 Bu. 5 menit ya, Bu. 5. 5 menit. Berarti 85 ditambah, Ditambah 5, tambah 90. 5 jadi 90. berarti dia berhenti di waktu 9. 10 menit. Oke, kita sudah jadi nih bikin grafiknya seperti ini. Setelah bikin grafiknya, kita harus mencari nilai T. T itu adalah waktu yang ada di grafik 30 ini dikurangin dengan waktu kedatangannya. Waktu kedatangannya arrival when. Jadi 30 dikurangi berapa? Untuk yang A? Dikurangin 0, Bu. Kurang Itu 0. dikurangi 0. Dikurangin 0, Bu.
30 berarti ya. Iya. Oke, lanjut yang B. Berarti untuk yang menghitung yang B, dia tabelnya B berhenti di 85. 85. 85. 85 dikurangin dengan 5 Bu. output kedatangannya 5. 5. Oke, good. Berarti dia 80. Lalu yang C. Yang C berhenti di waktu 90. 90. 90. dikurangin dengan waktu datangnya C. Datang 10. Betul. Oke, 80. Nah, TM ini dari men. Men itu artinya rata-rata. Rata-rata adalah penjumlahan dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Coba kalian hitung nih, 80 ditambah 80 ditambah 30. Berapa? 190 Bu. 190 dibagi dengan 3. Karena ada 3 program. Jadi hasilnya benar nggak? 63 Bu. 3,3 Bu. Oke, Iya. berarti 63 dari rata-rata ininya. Lalu bagaimana dengan TW? TW ini adalah rumusnya si T yang hasil dari tabel sebelah, nilai T, dibagi dengan, ada yang tahu? Dibagi 3 juga nggak sih Bu? 30, biar hasilnya 1 berarti 30 dibagi dengan 30. 30-nya yang mana nih? Dari yang T-nya itu. Bukan. Dari processing time Bu. Processing Ya, time. nah, processing time. Ya, jadi dilihatnya jangan di grafik ya, lihatnya di processing time yang tabel sebelumnya. Oke, saya lihatin lagi ya. Nih di sini 30 dibagi dengan 30. 30. Berarti nanti yang tabel itu T dibagi dengan 55. Lalu yang ininya dibagi dengan 5. 5. Berarti T dibagi dengan processing time, si PT. 30 dibagi 30, 1. terus 80 dibagi dengan 55. Ini tadi di sini 55. 1,4. Percaya aja ya. 1,4. Lalu 80 dibagi dengan 5. 5 yang processing time si C. 16. 16. Oke. Lalu di sini kita juga disuruh menghitung rata-rata. Rata-ratanya kita jumlahin dulu. 1 ditambah 1,4 ditambah 16. Lalu dibagi dengan 3. Ini penjumlahan berapa nih? 1 ditambah 1,4 ditambah 16. 18,4 Bu. 18,4 dibagi 3. 6,1. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apa ada yang belum jelas tentang perhitungan SCFS-nya? Cukup jelas Bu. Cukup? Udah jelas sih Kita Bu ya. lanjut lagi ya. Oke, karena kalian sudah paham, kita lanjut ke kuis. Coba tolong dicatat dan dikerjakan kuisnya. Silakan dikerjakan. Sudah ada yang selesai? Sudah Bu. Sudah? Saya stop share screen biar kamu yang bantu ya. Siapa ini? Oh iya Bu. Arif Bu. Arif ya. Arif share screen ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak kalian yang sudah mengerjakan dan memperhatikan. Saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.